Pemirsa, tingkat hunian flat isolasi mandiri di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta telah mencapai 91,84% dari total kapasitas 1.570 tempat tidur. Mengantisipasi adanya lonjakan pasien, tim Satgas COVID-19 terus melakukan upaya perbaikan dan persiapan Tower 4 sebagai flat isolasi mandiri. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Reynald Christian serta juru kamera Yusuf Fajar dan pilot drone Hengki Haryanto dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Reynald, bagaimana lonjakan pasien di RS Wisma Atlet saat ini dan apa upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan itu? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Pihak BNPB dan juga Satuan Tugas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran per 20 September 2020 mencatat terjadi memang lonjakan pasien yang masuk untuk dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, tepatnya di Tower 5, 6, dan juga 7. Dan per 20 September 2020 lalu untuk Tower 5, yaitu tower yang melakukan perawatan kepada warga dengan status orang tanpa gejala ini sudah mencapai hingga 91%, di mana dari 1.570 kapasitas tempat tidur sudah terisi lebih dari 1.442. Hal tersebut dikarenakan di masa PSBB kali ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan untuk warga berstatus orang tanpa gejala positif COVID-19 tidak diizinkan lagi untuk melakukan isolasi sendiri di rumah, melainkan harus melakukan isolasi di rumah sakit darurat Wisma Atlet dan juga beberapa rumah sakit rujukan yang dikelola oleh Satgas penanganan COVID-19 tersebut. Dan tak hanya dari Tower 5 juga, Tower 6 dan juga Tower 7 juga mengalami lonjakan pasien yang cukup tinggi, di mana untuk Tower 6 sudah terisi sekitar 76% dengan total 989 kamar yang terisi dari 1.300 tempat tidur. Hal tersebut menyisakan sekitar 311 saja untuk nantinya ditempati oleh pasien COVID-19. Dan juga untuk Tower 7 pun demikian, yaitu tower yang merawat untuk pasien yang bergejala ringan dan juga berat, yaitu dari 1.578 telah terisi sebanyak 1.307 dengan hanya menyisakan sekitar 271 tempat tidur lagi. Dan hal tersebut ada sekitar 82% tempat tidur yang telah terisi di Tower 7. Dan untuk hal itu, Satgas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet akan membuka Tower 4 bila sebelumnya Tower 5 sudah dibuka akibat tingginya pasien OTG yang masuk selama seminggu terakhir. Satgas dan juga pemerintah akan membuka Tower 4 yang dimana Tower 4 ini mirip dengan Tower 5 akan digunakan untuk pasien dengan orang tanpa gejala. Adapun terkait fasilitas ataupun perawatan, jenis-jenis perawatan yang ada di Tower 4 tidak jauh berbeda dengan Tower 5, di mana di Tower 4 ini fasilitas sudah disiapkan sejak seminggu lalu terkait kelistrikan ataupun terkait dokter jaga dan juga depo farmasi telah disiapkan dan dapat digunakan oleh pasien OTG yang bila mana Tower 5 sudah penuh dapat digunakan juga Tower 4. Adapun untuk fasilitas Tower 4 sendiri tidak jauh berbeda dengan Tower 5, di mana disediakan per kamar tempat tidur untuk masing-masing pasien dan juga nantinya di lantai 16 disediakan juga tempat jogging track dan juga di rooftop juga disediakan fasilitas olahraga agar pasien dapat berjemur ataupun melakukan aktivitas olahraga selama melakukan karantina mandiri. Adapun untuk Tower 4 sendiri dan juga Tower 5 ini dikhususkan untuk warga dengan orang tanpa gejala, dan juga Tower 6 dan juga Tower 7 untuk pasien dengan gejala ringan dan juga berat. Cika. Reynald, berapa kapasitas yang ada di Tower 4 yang akan digunakan sebagai flat isolasi mandiri dan kapan tower ini mulai beroperasi? Ya, untuk Tower 4 sendiri tidak jauh berbeda dengan Tower 5. Kapasitas dari Tower 4 sendiri dicatat sebanyak 886 kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 1.540 tempat tidur dan berjumlah 32 lantai, tidak jauh berbeda dengan Tower 5 sendiri. Adapun rencananya pagi ini Tower 4 akan dibuka untuk warga yang akan menginginkan untuk diisolasi mandiri, dan warga juga sudah bisa mendaftar agar dapat melaksanakan ataupun mendapatkan perawatan di Tower 4 sendiri. Dan pihak Satgas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengatakan bagi warga yang ingin mendapatkan perawatan di Tower 4 ataupun Tower 5 ini tidak usah datang langsung ke Tower 4, melainkan harus mendaftarkan diri dulu di puskesmas. Nantinya
pihak puskesmas akan memberikan rujukan kepada Wisma Atlet secara online dan setelah prosedur tersebut telah selesai, pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet akan mengizinkan ataupun menjemput warga yang bersangkutan di kecamatan yang bersangkutan untuk nantinya dapat menerima perawatan di Tower 4. Jadi ini untuk warga perlu dihimbau bahwa tidak usah ataupun tidak perlu untuk mendatangi Wisma Atlet langsung, tetapi dapat mendaftarkan dirinya melalui puskesmas terdekat. Cika. Iya, baik. Terima kasih rekan Renard B. Christian bersama juru kamera Yusuf Fajar dan pilot drone Hengki Haryanto untuk laporan langsung dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali.